Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Abdi Setiawan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang regresi dengan permodelan fully modified OLS ya, atau FMOLS. Ya, permodelan regresi ini banyak digunakan untuk melihat adakah pengaruh yang bersifat jangka panjang ya antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, kenapa bisa dilihat pengaruh jangka panjangnya? Karena syarat untuk melakukan regresi FMOLS adalah dengan melakukan pengujian kointegrasi ya, atau penyesuaian hubungan dari jangka pendek ke jangka panjang. Gitu. Nah, teman-teman, pada hari ini saya akan menggunakan running data panel ya, karena FMOLS ini hanya bisa digunakan pada data panel. Gitu. Nah, saya akan menggunakan data panel dari tahun 2015 sampai 2021 pada 34 provinsi di Indonesia. Kami menggunakan 4 variabel ya, yaitu IPI, kemudian derajat desentralisasi fiskal, kemudian dana pertimbangan, kemudian belanja modal, dan variabel Y-nya adalah pendapatan per kapita. Gitu. Nah, adapun regresinya akan kita selesaikan dengan prosedur um, apa namanya linear ya, artinya datanya tidak logaritmakan. Nah, teman-teman, ini saya sudah tadi sempat masukkan datanya ya. Sudah saya masukkan datanya ke sini, ke EViews, kemudian juga kita punya 238 observasi ya, karena data dari 6 tahun ya, tahunnya ya, seriesnya, dengan observasi 34 provinsi. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengujian stasionaritas dulu, untuk melihat apakah data sudah stasioner atau belum ya. Itu. Nah, ini syarat pertama. Jadi ini akan kita lihat jika datanya sudah stasioner, maka dimungkinkan regresi permodelan kita akan terbebas dari regresi lancung. Nah, yang pertama adalah variabel belanja modal dulu. Caranya untuk menguji stasionaritas, kita klik variabelnya, kemudian keluar file ini, kemudian kita klik view, kemudian kita klik unit root test ya untuk melakukan pengujian stasionaritas. Kita klik cross sectionally independent. Nah, test type-nya kita menggunakan common root ya, Levin Lin Chu test ya. Dengan test for unit root-nya kita pilih di level dulu. Gitu. Nanti kalau di level kita klik OK. Nah, variabel ini dikatakan stasioner ya, belanja modal jika nilai probability-nya di bawah alfa. Dalam hal ini kita menggunakan alfa 0,05 atau 5% ya. Nah, jadi untuk variabel belanja modal stasioner di tingkat level. Nah, kita melakukan hal yang sama untuk seluruh variabel. Nah, apabila ada variabel yang tidak stasioner di tingkat level, maka kita bisa menurunkannya ya ke first difference. Itu seterusnya sampai second difference. Nah, ini derajat desentralisasi fiskal juga stasioner. Kemudian dana perimbangan juga ini juga stasioner juga ya di tingkat level. Kemudian PDRB per kapita. Nah, ini juga sudah stasioner ya, PDRB per kapita tadi ya. Kemudian IPI ini juga sudah stasioner ya. Ya, artinya semua variabel kita sudah stasioner di tingkat level ya teman-teman. Gitu. Nah, setelah kita melakukan pengujian stasionaritas dengan menggunakan unit root test, maka langkah kedua adalah kita melakukan pengujian kointegrasi ya, atau syarat utama. Caranya adalah semua variabelnya kita blok ya. Oke, kita blok ini. Kalau sudah kita klik open as group ya. Seperti ini. Nah, ini kan sudah muncul dalam satu grup. Nah, kalau sudah kita klik view lagi. Klik view, kemudian kita pilih co-integration test. Nah,
kita pilih yang panel co-integration test. Nah, ini kita pilih uji co-integrasinya dengan KO ya. KO angle ke angle base ya. Nah, kita klik OK. Nah, nilai ADF-nya ya itu di bawah 0,05. Artinya model ini dinyatakan terkointegrasi ya, atau ada pengaruh dalam jangka panjang. Nilai untuk gigi viewernya. Nah, kalau sudah teman-teman, maka langkah yang ketiga yang kita lakukan adalah melakukan running data. Gitu. Nah, karena ini adalah regresi FMOLS, artinya ini regresi kointegrasi, maka proses running datanya agak berbeda ya dengan menggunakan dibandingkan regresi pada permodelan yang lain. Perbedaannya di mana? Nah, ini kita lanjutkan lagi ya yang sudah saya blok tadi. Kita klik open as equation. Karena yang jadi adalah PDF per kapita, maka dia kita pindah ke ruas paling kiri ya. Nah, sudah seperti ini ya, betul teman-teman ya. PDF per kapita, spasi belanja modal, spasi TDF, spasi DP, spasi IP, spasi J. Nah, ini PDF per kapitanya jadi variabel Y. Nah, kalau sudah, kita klik yang metodenya. Metodenya kita klik dan kita pilih co-in-reg atau co-integrating regression. Kita klik. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ini adalah variabel dependent-nya. Nah, kemudian untuk yang non-stationary estimation footing, di sini ada dua metode. Ada fully modified OLS, FMOS, atau ada DOLS ya, dynamic OLS. Nah, ini regresi kointegrasi itu ada dua, istilahnya dua pilihan ya, estimasi setting non-stationaritasnya. Nah, kita akan menggunakan yang FMOLS. Nanti perbedaannya, misalnya teman-teman mau running dengan DOS, tinggal diklik aja di sini DOS. Nanti akan ada pilihan mau lag-nya berapa gitu. Karena dia dinamis ya teman-teman. Jadi Anda ada beberapa pilihan lag. Nah, kita akan pilih yang FMOLS dulu. Kita kemudian klik OK ya. Nah, di sini sudah terlihat hasil running datanya ya. Gitu. Jadi dari hasil running data, patokan kita sama ya, nilai probability dengan alpha. Apabila nilai probability lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata untuk belanja modal dan belanja generalisasi fiskal itu tidak berpengaruh signifikan ya terhadap pendapat PDB per kapita. Gitu. Bahkan pengaruhnya justru negatif ya, itu tidak signifikan. Nah, sedangkan untuk dana perimbangan dan IPI dia berpengaruh signifikan ya, terhadap PDB per kapita. DP pengaruhnya signifikan dengan besaran koefisien 0,73. Dengan IPI besaran koefisiennya positif 5750 ya, dengan probabilitas yang di bawah 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, ini untuk R square-nya ya teman-teman. Ini 0,9933. Ini saya simpan dulu. Nah, kita kasih nama equation 1 gitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tadi sudah melakukan pengujian kointegrasi stasionaritas, kemudian kointegrasi, kemudian nanti kita merunning datanya. Gitu. Nah, langkah yang selanjutnya atau langkah keempat adalah dengan melakukan pengujian goodness of fit ya dari model ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah uji world ya, teman-teman. Nah, uji world itu langkahnya gimana? Langkahnya dari hasil running ini kita klik view, kemudian kita klik koefisien diagnostik, kemudian pilih world test. Gitu. Nah, di sini teman-teman harus mengetik secara manual ya. Itu mengetik C dalam kurung 1 sama dengan 0 gitu ya. Koma C dalam kurung sampai 4 ya. Karena kita punya 4 variabel X gitu. Nah, ini C dalam kurung 2 sama dengan 0, kemudian spasi C dalam kurung 3 sama dengan 0, dan spasi C dalam kurung 4 sama dengan 0 gitu. Nah, kita melakukan yang seperti ini.
Kemudian kalau sudah kita klik OK, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nilai C-square-nya di bawah alfa ya, 0,05 ya, artinya ini fit ya modelnya karena uji world-nya oke. Kita juga bisa lihat F statistik ya dengan uji world, artinya terdapat pengaruh yang bersama-sama. Tuh, nah ini saya simpan dulu hasil uji world-nya, world 2. Nah, di sini tadi udah saya simpan pada contoh pertama. Nah, ini hasil uji world-nya ya teman-teman kalau nanti mau dipakai untuk interpretasi gitu. Nah, setelah uji world, langkah selanjutnya apa? Kita melakukan pengujian normalitas ya gitu. Ini udah pengujian goodness of fit yang berikutnya. Nah, kalau normalitas kita pakainya residual diagnosis. Ini kemudian klik normality test. Nah, dari sini aturannya adalah jika probability-nya lebih kecil dari alfa, maka data mengalami penyimpangan normalitas atau residualnya tidak terdistribusi normal. Nah, di sini nilai probabilitasnya di bawah 0,05 ya. Berarti residual datanya tidak terdistribusi normal. Nah, ini kita bisa lihat mean-nya, median, maksimum, minimum, ini ukuran central tendensi ya. Kemudian ada standar deviasi, skew, kurtosis, ini ukuran dispersinya. Nah, intinya datanya tidak terdistribusi normal. Nah, ini goodness of fit yang kedua, maaf, pengujian yang kedua ya, setelah uji work, itu uji, kemudian testing normalitas. Nah, yang ketiga adalah melakukan pengujian multikoliniaritas ya, atau hubungan antar variabel X. Caranya masih sama, klik view, kemudian, nah kita kliknya yang koefisien diagnostik. Nah, di sini silahkan pilih varian inflation factor. Nah, model dikatakan terbebas dari multikoliniaritas ya apabila nilai uncentered VIF-nya itu di atas 1 ya. Ini nilai uncentered VIF-nya di atas 1 semua, maka terbebas ya dari asumsi normalitas, multikoliniaritas. Nah, yang terakhir adalah dengan melakukan pengujian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas untuk melihat apakah varian residual itu konstan atau tidak ya gitu ya. Nah, caranya gimana gitu? Caranya adalah kita masuk ke output ya, apa ke running datanya tadi. Belum kita simpen ya. Nah, buka lagi aja, kita ngerun lagi belanja modal DDF DP ya, DPI. Nah, ini open, open. Iya teman-teman, dia super kapita. Nama bulan ini. Jadi hasil running kita nanti, sorry, kita pakai FMOLS ya, jadi salah klik. Jadi kita klik PDRW per kapita, belanja modal, BPF, DP, sama IPI, open, as a question, ininya kointegrasi ya, FMOLS, ini ya tadi outputnya. Nah, kalau sudah ini kita name dulu deh, di belum sempat di name. Nah, question 1. Kalau sudah teman-teman cara menguji hetero itu bagaimana? Kita ada beberapa teknik pengujian ya. Nah, caranya kalau hari ini kita akan menggunakan uji Harvey, di mana nilai residual itu akan kita absolutkan. Jadi secara teknis, uji heteroskedastisitas itu dilakukan dengan melakukan regresi lagi antara X pada model kita dengan Y, Y-nya itu berupa residual. Nah, kalau uji Harvey itu residualnya diabsolutkan dulu. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik generate ya, GENR di sini. Nah, di sini kemudian rumusnya apa gitu. Rumusnya kita mau cari nilai absolut. Kita klik raise up ya. Raise up ini sama dengan ABS dalam kurung residu. Karena kita akan mencari nilai absolut dari residual ya teman-teman ya. Gitu. Kalau sudah klik OK lagi. Nah,
kita udah punya nilai resapsnya ini. Nah, ini adalah nilai res absolutnya ya, resapsnya. Nah, kalau sudah, maka kita akan melakukan running lagi. Cuman yang di running adalah Y-nya diganti resaps. Jadi kita klik belanja modal, DBF, DP, sama PI ya. Kita open as equation. Nah, ini ya, resaps ini. Nah, kemudian ininya kita pindah ya. Jadi meskipun uji hetero, tetap kita harus ininya regresi FMOL. Nah, ya klik OK. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, model kita terkena ya, penyakit heteroskedasisitas ya. Karena nilai probability-nya di bawah alfa. So, kalau mau terbebas dari heteroskedasisitas, maka cara melihatnya adalah jika nilai probabilitasnya di atas alfa atau 0,05. Nah, begitu. Artinya model ini terkena heteroskedasisitas. Nanti kita bisa sembuhkan dengan teknik yang lain, gitu. Misalnya dengan menggunakan pengujian heteroskedasisitas yang lain, uji Brugge-Pagan atau White atau Glatzer, gitu. Atau yang mungkin malah kita rubah menjadi dynamic OLS, gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.